membahas kembali mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh teman kita Reza Nur Oktaviani mengenai media baru dan masalah lama menggalakkan demokrasi oleh Demi Elot dan Amanda Dekker. Jadi, pada abad ke-20 di Amerika, siapapun bisa menjadi penerbit atau jurnalis sehingga terjadilah kebingungan di situ. Nah, hal ini didasari oleh mudahnya seseorang dalam menghasilkan dan mengkonsumsi pesan, sehingga menantang warga dalam berperan aktif dalam sebuah demokrasi. Saya akan sedikit membahas mengenai peran jurnalis dan warga dalam demokrasi. Nah, yang pertama ada peran jurnalis menyediakan penyebaran informasi yang logis dan otoritatif mengenai isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang sedang ramai pada saat itu, termasuk ke dalam isu-isu pemerintahan. Nah, sekitar tahun 1791 sampai abad ke-19, surat kabar di Amerika itu menyediakan outlet-outlet untuk beropini. Nah, bukan hanya memperhatikan pemerintah, tetapi juga sudah mengekspos ilmu-ilmu pengetahuan seperti kedokteran, bisnis, olahraga, pendidikan, agama, budaya, dan hiburan. Kemudian pada saat itu ada seorang editor dari sebuah majalah menyatakan bahwa jurnalis harus memberitahu orang-orang akan hal-hal yang tidak mereka ketahui gitu, dengan menyediakan informasi-informasi yang berkualitas untuk masyarakat. Nah, berita yang disampaikan juga harus menjelaskan peristiwa atau isu-isu dengan jelas. Nah, kemudian masyarakat juga berperan dalam demokrasi untuk mencari dan menyebarkan informasi melalui teknologi internet. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu paradigma berubah dalam jurnalisme dan hasil mengubah standar. Pergeseran paradigma dikatakan sebagai pergeseran kekuasaan di mana memunculkan keprihatinan terhadap warga yang kurang memiliki pendidikan mengenai pentingnya mencari pendapat yang berbeda. Di Amerika selama 200 tahun mengandalkan beberapa versi media untuk menafsirkan peristiwa dunia. Karena mudahnya untuk mencari informasi, memunculkan keprihatinan terhadap warga yang kurang memiliki pendidikan mengenai pentingnya mencari pendapat yang berbeda. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai moral warga negara. Nah, pada saat itu demokrasi sangat erat sekali dengan membicarakan mengenai hal-hal warga negara melalui pemerintah. Dalam hal ini, warga diajarkan untuk mengetahui potensi yang bisa mereka dapatkan melalui teknologi baru. Dalam hal ini, diharapkan internet dapat membuat masyarakat memperoleh keterampilan dan melakukan hal-hal yang memajukan kehidupan mereka agar tidak hanya menerima informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa depan demokrasi. Nah, di era baru ini merupakan salah satu di mana media berita dan warga yang aktif mengakui ketergantungan tersebut. Nah, peran jurnalisme mendukung penyebaran materi yang diperlukan untuk pengaturan diri yang aktif di seluruh masyarakat. Warga juga harus memahami bahwa informasi yang mereka peroleh dari sumber maupun untuk bekerja dalam kepentingan publik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan